We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm good. Okay, before we start today's lesson, we say basmalah together. Okay, we are going to study in the job interview. Pas ini kan udah kelas 12 ya. Jadi kemungkinan nanti salah satu dari kalian ada yang mau kerja atau ada yang mau lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang job interview. Any of you know what interview job? Halo? Ada yang tahu apa itu job interview? Gimana? Wawancara saat bekerja. Nah, oke. Saya share dulu ya PPT-nya. Oke, pertama kita harus tahu nih apa itu job interview. Job interviews are typical interviews of job applicants and company representatives to assess the applicants readiness and ability. Job interviews are the most common instrument used in the selection process of staff candidates. Before job interviews begin, there is usually state that the applicants need to go through first. Both as a prerequisite and administrative matters, job interviews are also usually performed before the decision-making process. Some are also in the last stage before one can be admitted to the work, which when the applicant has been able to go through the call of a job interview. It is clear that he or she has gained a 70% certainty to be accepted by the company. Jadi, dilakukan oleh beberapa perusahaan sebelum merekrut karyawan. Nah, sebelum adanya job interview atau wawancara kerja, nanti setiap company-nya itu pasti harus cek dulu kayak berkas-berkasnya sudah lengkap atau belum, terus bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak gitu. Nah, tujuannya apa sih diadakannya job interview? Nah, untuk bagi pelamar kerjanya itu kan otomatis tujuannya untuk melamar kerja ya, untuk mencari pekerjaan. Sedangkan kalau dari pihak company-nya itu tujuannya untuk menyeleksi calon-calon yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Nanti dengan adanya job interview ini nanti juga ini kan job interview ini termasuk seleksi tahap kedua. Yang pertama tadi berkas. Kalau berkasnya sudah bisa memenuhi syarat, nanti baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu job interview. Nah, di sini biasanya yang udah ikut atau lanjut ke seleksi kedua yang job interview ini itu peluang keterima kerjanya itu 70%. Tapi itu juga tidak memungkinkan seseorang itu bisa langsung keterima kerja. Nanti dari adanya job interview atau wawancara kerja ini nanti para company-nya itu nanti bisa melihat
seseorang ini bagaimana, sikapnya bagaimana. Nah, itulah yang nanti akan jadi poin tambahan biar si pelamar nanti bisa keterima. Oke, lanjut ya. Nah, ini poin dimana nanti pas adanya kegiatan wawancara kerja tadi, itu nanti setiap company-nya akan bertanya kepada si pelamar. Nah, ini tuh contoh pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan pada saat wawancara kerja nanti. Itu ada poin A sampai L. Yang pertama itu nanti ditanyakan tentang kind of person, tipikal orang ini tuh seperti apa gitu, nanti akan ditanyakan seperti itu. Kemudian poin selanjutnya itu tentang describe about yourself in just 3 words. Nah, itu nanti si pelamar akan ditanya nih 3 kata, deskripsikan dirimu dalam 3 kata, seperti itu. Terus poin selanjutnya ada educational background, dari latar belakang pendidikan dirinya. Maksudnya itu nanti pernah kuliah di mana, seperti itu nanti ditanyakan. Kemudian nanti ada organizational experience, pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh si pelamar. Selanjutnya ada skill, nanti si pelamar akan ditanya skill yang dimiliki itu apa, keterampilan apa yang dimiliki oleh si pelamar. Itu nanti juga bisa jadi poin plus juga biar bisa keterima kerja di situ, di sebuah perusahaan. Kemudian ada relationship with different company. Nah, itu nanti si pelamar nanti menjelaskan nih hubungan si pelamar dengan perusahaan. Kemungkinan nanti perusahaan yang sudah pernah dia bekerja sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada describe about your duties in your last job. Dan nanti kayak tugas-tugas maksudnya dalam kerjaan sebelumnya itu nanti tugasnya sebagai apa gitu, posisinya apa. Kemudian ada can you work under the target and pressure. Nah, ini bisa nggak sih nanti pelamar itu kerja di situ nanti di bawah tekanan gitu loh, maksudnya jika nanti keterima kerja di perusahaan yang ini, bisa nggak sih si pelamar itu nanti kerja di bawah tekanan dan target. Nah, untuk setiap perusahaan atau company itu pasti mempunyai target masing-masing. Nah, itu bisa nggak sih si pelamar itu nanti mengikuti target itu terus kerja di bawah tekanan itu. Kemudian ada about your strength. Nah, ini kekuatan apa sih yang dimiliki oleh si pelamar untuk melamar atau bekerja di perusahaan itu. Kemudian nanti juga akan ditanya tentang weakness, itu nanti kelemahan apa yang dimiliki oleh si pelamar, seperti itu nanti juga harus dikasih tahu juga. Kemudian untuk yang terakhir, nanti biasanya perusahaan juga akan bertanya tentang goal for your future. Jadi tujuan untuk masa depan itu apa yang ingin dicapai. Nanti kan mungkin yang melamar kerja di situ kan pasti nggak seumur hidup kan akan bekerja di situ, pasti kemungkinan di situ cuma beberapa tahun, habis itu nanti dia akan bikin perusahaan sendiri, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini ada contoh, ada yang mau bacain? Siapa? 2 orang aja. Halo? Saya juga nggak apa-apa, Miss. Mbak Cicio sama siapa ya? Nggak tahu siapa yang mau. Siapa? Saya bisa, Miss. Oke. Boleh, silahkan. Nanti yang cewek nanti Mbak Cicio, nanti yang cowoknya Mas Tanggap.
Oke, kami mulai ya, Miss. Ya, Good morning, Mrs. Regita Sofian. Good morning, Mr. Bima Suseno. You are applying for the position of a public relation officer, aren't you? Yes, sir. Could you tell me a little about your educational background? I have a degree in public relations from Gajah Mada University. Can you tell me about your last job? I'm a receptionist in a developing company. Could you tell me what your duties are? I receive guests and incoming phone calls. I would like to know whether you know your responsibilities if you are accepted here. As far as I know, a PR officer is responsible for building a good relationship, not only between the company and its employees, but also among employees and between the company and customer or colleagues. How would you describe your relationship with your present company? Our relationship is very good. We communicate well. So, I would like to know why you are leaving your job. I want to get a more challenging job which is relevant to my educational background. I wonder if you could tell me something about what kind of person you are. I'm a diligent and sociable. I'm also a good communicator. What would you say about your weaknesses? Some people say I'm a perfectionist. What is your goal for the future? Working on a well-developed company like this company. Okay, Mrs. Regita Sofian, that's all for the interview today. I'll call you for the result later. Thank you for the interview. Guys, oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa jelasin nggak untuk yang pertanyaan pertama itu tentang apa? Yang you're applying for the position of a public relations officer. Nah, itu tentang apa ya? Bisa dijelasin? Halo? Bisa dengar suara saya enggak? Gimana, Miss? Untuk yang pertanyaan pertama, itu tuh si wawancaranya itu menanyanya tentang apa? Untuk yang pertanyaan pertama, yang you're applying for the position of a public relation officer, itu tentang apa? Yang you're applying the position yang you're Iya. nanya ke mau ngelamar ke bagian public relation kan gitu. Iya. Terus untuk yang kedua itu kan, Iya nggak, Miss? iya. Untuk yang kedua, could you tell me a little about your educational background? Nah, ini tentang latar belakang pendidikan ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan belum? Ada yang ditanyakan? Mungkin? Mau tanya, Miss. Oke, silakan. Apakah semua pertanyaan yang tadi tertulis itu pasti akan ditanyakan? Tidak. Jadi kemungkinan kan setiap perusahaan akan bertanyanya berbeda-beda kan. Contoh tadi untuk yang contoh pertama, di sini kan ada yang beberapa yang tidak ditanyakan. Contoh kayak tadi di poin sebelumnya. Sebentar. Nah, untuk yang poin sebelumnya itu kan ada describe about yourself in just 3 words. Nah, untuk yang contoh percakapan ini kan ada. Jadi kemungkinan
setiap perusahaan itu nggak mungkin bertanyanya itu seperti itu. Jadi ini tuh seperti kemungkinan yang akan ditanyakan seperti itu kebanyakan, tapi lebih banyak itu pasti ditanyakan tentang educational background, itu pasti ditanyakan. Pernah kuliah di mana kayak gitu kan. Terus nanti untuk goals juga biasanya akan ditanyakan. Nanti kalian kalau udah mau bekerja pasti itu juga akan ditanyakan kok. Ada yang lain mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, Miss, terima kasih. Oke, sama. Mau tanya, Miss. Ya. Biasanya interview pakai bahasa Inggris gini itu ya untuk melamar di tempat-tempat mana ya, Miss? Makasih. Saya jawab ya. Untuk penggunaan bahasa Inggris seperti ini itu nanti ada kayak beberapa perusahaan yang menggunakan bahasa Inggris. Nah itu pasti si pelamar pasti juga akan menggunakan bahasa Inggris kan. Contoh nanti kalau kalian mau ke luar negeri kayak gitu pasti juga akan ditanyain sama, nggak mungkin kan pakainya bahasa lain kecuali kalian emang bisa bahasa asing lain. Contoh kalian mau ke Jepang, kemungkinan kalian akan interview pakai bahasa Jepang, tapi karena mungkin ini tuh sifatnya internasional, jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang merekrut dari beberapa orang dari beberapa negara, itu kan pasti banyak yang menggunakan bahasa. Nah untuk di Indonesia sendiri sebenarnya juga bisa kalau emang memungkinkan mungkin beberapa perusahaan itu tuh kayak mewajibkan pakai bahasa Inggris. Nah contohnya kan ada beberapa perusahaan yang bagian-bagiannya kayak tarif internasional, kayak hotel kayak gitu kan. Kayak hotel itu pasti biasanya mungkin nggak full ya, nggak full pakai bahasa Inggris, cuman mungkin beberapa kali akan ditanyai pakai bahasa Inggris. Soalnya kan kalau contoh di hotel tadi kan kita kan nanti kalau ketemu sama turis itu kan nggak mungkin kan kita pakai bahasa Indonesia, otomatis kan pasti pakai bahasa Inggris. Jadi nanti si pelamar itu juga akan dilihat nih, oh bahasa Inggrisnya seperti apa kayak gitu. Bisa dipahami, Mas? Tanggap? Bisa, Miss. Makasih, Miss. Oke, sama-sama. Ada yang lain atau cukup sekian? Oke, saya close dulu ya. Nanti saya akan kasih kirim materinya di Google Classroom. Terus nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Nanti saya share kodenya di WA group ya. Okay, we will conclude today's lesson by saying hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Sama-sama. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Ya.